Begitu bapak gua dikubur, Masuk ke bapak dalam gua kubur. dikubur, Di dalam kuburan itu yang lahat. itu ada sesuatu hal aneh terjadi. Memang benar kata orang ya bro, setiap kita urusan sama dunia-dunia hitam, kita pasti selalu ada saja hal mistis. Hal mistis. Jadi gua pulang dari rumah dukun sama emak gua. Balik lagi di channel Cerita Hororku bersama gua Ardan yang selalu memberikan cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Oke, terima kasih buat kalian yang udah klik atau nonton video ini. Semoga kalian tambah rezekinya dan digunakan segala urusan-urusannya. Amin. Nah, di video kali ini gue kedatangan narasumber lagi nih, yang mungkin udah nggak asing kali ya. Udah 2 kali dia datang di channel Cerita Hororku. Mungkin next juga dia bakal terus nih datang buat ceritain pengalaman-pengalaman horornya. Kayak katanya emang banyak banget cerita horor yang dialamin sama narasumber kali ini. Nggak pakai lama, kita langsung aja nih sambut narasumber kita kali ini. Yo, Bang Fabio. Bang Fabio. Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Tolong diperkenalkan dulu nama lengkapnya. Kenalin, nama gua Fabio Rafael Hernandez. Wis, keren banget kayaknya, nama-nama Spanyol. Dari Spanyol, Mas? Pejaten. Cuman orang-orang biasa manggil gua Wawan. Wawan. Panggil Wawan aja. Ya. Rafael Fabio Hernandez alias Wawan. Alias Wawan. Deket ya? Dekat. Oke. Beda tipis lah. Beda tipis. Tipis banget. Nah, di video kali ini lu katanya mau ceritain pengalaman horor lu semasa lu waktu kecil. Enggak kecil. Nggak kecil? Nanggung lah. Oh, setengah tanggung. Iya. Nah, katanya dulu pernah salah kirim, maksudnya dikirim santet, salah kirim santet apa gimana sih itu? Dulu pernah salah kirim santet. Oh, dari keluarga Bang Fabio, Bang Wawan ini? Oh, Jadi, boleh tuh tolong diceritain nggak tuh awal mulanya awalnya mulanya gimana tuh sampai bisa salah kirim santet kayak gitu tuh? sebenarnya itu di ending ya. Jadi Di endingnya. awal mula itu gue itu waktu itu belum nikah. Belum nikah. Gue masih nanggung lah, remaja lah. Masih oke. Gue hidup bahagia. Gue hidup bertiga, cuman gue, emak, sama bapak. Oh, 3 Iya. satu rumah. Bapak gue kaya banget. Kaya. Bapak gue jadi kaya. Jadi dia mandor lele dulu. mandor lele di daerah Di daerah Tanjung Priuk. Tanjung Priok. Iya. Oke. Pokoknya bapak gue kaya. Setiap gue minta apa-apa itu dikasihnya selalu lebih. Selalu lebih itu, Bu. Gue minta Nintendo, dikasih PS3. Wih. Padahal dulu PS2 aja belum ada. Gue minta motor, Pak, beliin motor, dikasih tank baja tuh. Pak, parkirnya susahnya. Susah. Dijual lagi. Dijual lagi. Dijual lagi. Oke. Wah, pokoknya baik banget tuh. Gue main seharian. Lapar malam belum makan. Pak, minta makan dong. Mau makan apa? Makan ayam, dikasih makan kandang-kandangnya. Wah, gue bakar ayam nih. Pokoknya baik banget bapak gue itu. Kandangnya dibeliin juga. Dibeliin. Jadi gue minta apa selalu dilebih-lebihin ya. Pak, minta baju dong ya. Dikasih kain 5 meter. Tuh jahit sendiri. Wah, gue ngejahit. Wah, gue minta apa dilebih-lebihin ya. Gue hidup bahagia banget ya. Sampai akhirnya musibah itu datang. Bapak gue selingkuh. Bokap lu selingkuh tuh? Bokap gue selingkuh. Oh, broken home gitu loh ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Padahal emak gue galak banget. Malu galak? Waktu itu bapak gue ketahuan selingkuh. Pipi bapak gue ditampar. Hidungnya yang berdarah. Yang namanya wanita ya, emang pada dasarnya damage-nya gede ya. Damage, iya benar. Makanya kan ada istilah suami takut istri. Memang wanita itu memang super power. Wah. Iya benar banget. Makanya bapak gue paling takut sama emak gue. Iya. Terus dari awal mula bencananya itu dari perselingkuhan itu? Dari perselingkuhan itu. Jadi tiba kabar bapak gue selingkuh, emak gue ngambek. Malu ngambek? Emak gue ngambek. Gak mau makan? Gak mau makan. Begitu tahu bapak gue selingkuh, akhirnya emak gue memutuskan untuk nyantet bapak gue. Santet? Iya.
mungkin karena nggak terima bokap lu nggak selingkuh terima, ya. iya nggak terima karena perselingkuhan. Akhirnya emak gua memutuskan untuk nyantet bapak gua. Santet tuh ya. Iya. Di situ pikiran gua masih normal. Masih normal tuh ya. Gua sayang sama emak gua, gua nggak mau emak gua dapat dosa karena nyantet. Iya. Wah jangan nyantet deh, dosa. Mak jangan nyantet mak, dosa. Akhirnya emak gua sadar dan meluk gua. Nah, kamu tahu gak motor kamu kemana mak? Dijual sama si bapak buat modal kawin ya. Di situ gua kesel. Oh ya udah mak, kalau gitu santet aja yo. Akhirnya gua mama nih memutuskan untuk nyantet Lu bapak. setuju, akhirnya lu setuju buat nyantet bokap lu. Ya. Karena udah menjual motor lu dan buat uangnya buat modal Kawin. nikah Ya. sama selingkuhannya. Ya. Terus setelah itu lu langsung tuh sama emak lu ke dukun untuk Ya. nyantet bokap lu. Pertama gua memutuskan untuk ke dukun. Gua jalan karena motor nggak ada dong. Iya, lu jalan kaki tuh. Gua jalan naik angkot. Gua nyetop angkot, taunya jalan terus ya. Oh, angkotnya jalan terus. Taunya kayak kata sama gua, itu mah ambulan bukan angkot. Ini di belakang angkot. Oh iya. Gua stop angkot. Angkot naik angkot. Baru naik angkot. Berarti yang pertama itu salah nyetopin. Salah. Ambulan. Jadi itu di daerah Bogor, di daerah Rancamaya. Tor Pancamaya Bogor. Saat itu Ya, saat itu. lu tinggal di daerah sana. Ya. Terus Jadi mulailah di situ ketemu dukun dan mulailah proses santet itu berjalan. oh lu bener tuh masuk ke rumah dukunnya. Masuk ke rumah dukun karena emak gua nggak tahu dapet dari mana. Pokoknya dapat aja itu dukun. Oke. Mulailah tuh proses nyantet ayah lu oleh dukun itu. Lu Iya. kasih tuh foto ayah lu, Ya. KTP, Semua lengkap, KTP, tanda lahir semua lengkap. tanda lahir, KTP, paspor semua lengkap lah. password lengkap, Semua lengkap. PWP juga. PWP ada. Pengajuan kredit motor apa nyantet. Oke, itu sedikit cerita awal mula gimana Bang Wawan ini akhirnya memutuskan untuk menyantet ayahnya, yang dimana ayahnya ini selingkuh. Penasaran dengan cerita kelanjutan dari Bang Wawan itu, gimana dia akhirnya nyantet dan ayahnya mungkin kena santetnya atau enggaknya, ntar dilanjut lagi. Sebelum dilanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Cerita Horor, tolong subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Oke, gimana tuh Bang? Akhirnya setelah lu ke dukun dan ngasih semua data diri bokap lu buat korban santet lu dan nyokap lu, itu kelanjutannya gimana tuh Bang? Kelanjutannya ya emak gua emosi dan proses santet itu pun berjalan. Terus kata dukun itu, pokoknya malam ini bapak mati. Mati langsung. Belum, itu Oh, kata enggak. dukun. Oh, kata dukun. Enggak sabar amat lu. Lu senang amat bapak gua mati. Akhirnya gua pulang. Lu pulang. Ya. Memang benar kata orang ya, Bro. Setiap kita urusan sama dunia-dunia hitam, kita pasti selalu ada saja hal mistis. Hal mistis. Jadi gua pulang dari rumah dukun sama emak gua diikutin. Diikutin terus tuh. Iya. Gua ngeliat ke belakang, ternyata ada bayangan. Ada bayangan. Ada bayangan. Ngikutin lu sama emak lu. Ngikutin gua. Gua bilang, "Mak, ada bayangan, Mak." Kata emak gua, "Jagain emak." Oh, Wah, gua selaku laki-laki dong, gua jagain emak dong. Bayangan tuh lewat lagi, bus ya. lewat lagi. Dengan beraninya gua, bayangan itu gua samperin. Dan ternyata bayangan itu kekasih. Kasih bayangan. Kekasih campurkan. bayangan, men. Kau jadikan aku kekasih bayangan. Oke, skip. Terus Akhirnya gua sampai ke rumah. sampai tuh ke rumah. Kata emak gua, "Nak, besok bapak kita mati." Kita dengar pengumuman di masjid. Nah, ini uniknya gini, Bro. Masjid di rumah gua itu unik. Uniknya? Jadi namanya masjid ya. Setiap ada orang yang meninggal, itu pasti diumumin. Kan? Diumumin dong. Telah Pakai toa. meninggal dunia. Iya. Bapak Hernandez misalnya kan. Umur 74 tahun ya. Yang mau ngelayat silakan ke rumah duka. Kalau di masjid gua beda. Oh, beda. Dijelasin meninggalnya karena apa. Jelasin tuh. Iya. Contohnya, telah meninggal dunia bernama Henry.
umur 24 tahun. Beliau meninggal karena nelan koin dingdong. Wah, pokoknya dijelasin. Bulan apa? Nelan koin dingdong. Koin dingdong. Pokoknya dijelasin meninggal karena apa. Nah, itu. Koin dingdong. Nyangkut langsung mati. Akhirnya mulailah ada berita di masjid Besok paginya. besok pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia. Wah, emak gua girang. Wah, si bapak Senang. tewas, si bapak tewas ya. Telah meninggal dunia. Bernama Ibu Nunung. Wah, kok Ibu Nunung? Meninggal karena nggak jelas, perutnya banyak pakunya. Wah, Salah santet. emak gua bilang, "Nak, kayaknya nih santet salah kirim ya. Bukannya si bapak, malah Ibu Nunung yang meninggalnya." Yang Bu Nunung ini siapa? Bu Nunung masih punya sangkutan hutang sama emak gua. Oh, salah. Ya udah meninggal jadi nggak bayar lah. Oh. Akhirnya gua memutuskan lagi untuk ke dukun itu. Balik lagi ke dukun. Balik lagi Karena ke dukun. Protes yang- dong. Salah kirim. benar, malah Salah Bu kirim. Nunung ya kan yang punya Iya. utang. Protes gua. Ketemu dukun, "Pak, gimana sih? Kok yang meninggal bukan suami saya, malah tetangga saya yang meninggalnya?" Terus kata dukun, "Iya maaf, kemarin habis pulang kerja posisi capek, jadi ngeles dikit itu dia." Terus Jadi salah kirim. Memang Salah posisi dukun itu capek. capek ya. Capek. Nah, habis kerja. Ntar malam deh kita ulang lagi. Pulang lagi. Tapi jangan sekarang, masih capek ya. Akhirnya gue pulang. Oh, lu pulang lagi nih. Pulang. Karena si dukun masih capek. Iya. Dia kerjanya apa emang si dukun tuh selain dari dukun itu? Dia apa kerjanya ya? Jual ayam warna-warni. Itu aja udah jual yang mana-mana. Jadi setelah lu pulang, proses lagi tuh dong dukun Iya, buat proses. nyantet bokap lu. Proses Karena kan lagi. santet pertama salah kirim karena dia kecapean ya. Iya. Nah, terus setelah itu berhasil. Begitu gua pulang, besoknya nggak ada berita apa-apa. Nggak ada berita apa-apa Nggak dari ada masjid. kematiannya. Nggak ada Wah, kematian. di situ emak gua makin protes. Makin protes tuh. Akhirnya balik lagi ke dukun. Balik lagi ke dukun. Balik lagi ke dukun. Begitu sampai dukun, taunya dukunnya kesantet. Dukun santet. Dukunnya kesantet. Jadi dia nyantet dirinya sendiri. Kok bisa ya? Itu dukun kayaknya amatir ya. Akhirnya gue memutuskan untuk wah, kita ganti dukun aja. Ganti deh. dukun. Nah, Ya, ganti ganti dukun. Gue lihat Facebook, gue lihat IG-nya. Oh, lu nyari tuh. Dukun profesional ya, ahli segala santet. Wah, ini ada di IG nih ya. Ada di Wah, IG tuh ketemu. Gue sama taunya itu sebelah rumah. Sebelah Itu sebelah rumah. Tetangga ternyata ya. Tetangga itu. Wah, akhirnya gue samperin tuh dukun. Mm-mm. Gue jelasin gini. Mm-mm. Oke, Bisa. besok. Setelah lu ganti dukun, ternyata dukunnya tetangga lu. Itu dia dukun profesional dong. Iya. Terus gimana tuh? Berhasil dia nyantet bokap lu? Gue datang ke dukun sebelah. Mm-mm. Kan. Itu kan nama bapak gue kan Karyo. Bapak Karyo. Kata dukunnya, "Ibu mau nyantet siapa?" "Mau nyantet suami saya." Si Karyonya, "Wah, itu adik saya." Oh, itu kakaknya. Wah, akhirnya wah, gua nggak jadi. Wah, ini kakaknya. Akhirnya nggak jadi. Ganti dukun lagi. Nggak jadi. Wah, "Ma, kata saya juga, Ma, mendingan jangan nyantet, dosanya." Wah, akhirnya gua, mama gua, mungkin hidayah mungkin ya, Iya. nggak jadi nyantet. Nggak jadi nyantet Nggak tuh. jadi. Tapi Ma emosi, udah tenang. Saya emosi. Lelaki banyak, tenang. Udah akhirnya Terus besoknya pun tiba-tiba ada pengumuman di masjid. ada pengumuman lagi. Ada pengumuman di masjid. Telah meninggal dunia Bapak Karyo. Bapak gua meninggal. Bokap lu meninggal. Padahal nggak disantet. Padahal nggak disantet. Beliau meninggal karena lagi goreng telur, kompornya meleduk, kupingnya putusnya. Di situ emak gua girang banget. Seneng banget tuh, Seneng Mang. banget tuh. Kupingnya putus. Kupingnya putus, Kena kompor. kompornya meleduk. Lagi goreng telur. Goreng telur. Terus Akhirnya dibawa ke rumah jenazah. Wah, ini kupingnya harus dicari nih. Karena, karena namanya hilang. dikubur, organ tubuh harus lengkap dong. iya betul. Wah, Banget. nemulah kupingnya kan, Nemu. ditempel. Taunya potongan bakwan. Oh, salah, bukan ini. Oh, itu tuh kupingnya tuh. Wah, lah. Bawa ke ambulan. Dibawa ke ambulan, di otopsi. Otopsi. Kenapa nih meninggal kan? Iya. Nah, gua, emak, sama saudara naik ambulan ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Nah, dalam perjalanan tiba-tiba emak gua aus. Malu aus. Emak gua aus. Akhirnya itu ambulan mampir dulu ke Alfamaret.
Kok mampir? beli Aqua. wah emak gua aus ya. Udah dari Alfamart udah lanjut lagi perjalanan. Lanjut lagi. Campuran mampir. Setelah mampir Udah akhirnya jalan lagi tuh jalan lagi ke Indomaret. ke rumah sakit dong. Rumah sakit. Akhirnya ke rumah sakit. Kebut. Gua Kebut, sirine double. Double sirine. Sirine double. Nyampe ke rumah sakit, bos. Balik lagi. Taunya itu posyandunya. Salah rumah sakit di sana. Wah, muter balik ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit, diotopsi. Setelah dari posyandu Salah. terbalik tuh salah kan? Akhirnya, Harusnya kan ke rumah sakit dong. Rumah sakit di sana. Oh iya lupa. Salah. Terbalik. Di tengah perjalanan mau ke rumah sakit, Iya. bapak gua bangun. Bangun bokap lu Bangun bapak gua. di dalam mobil ambulan. Iya. Terus Beliau sadar. Gua lagi di mana kata gua. Dia nengok ke kiri. Ada saudara. Nengok lurus. Nengok ke kanan. Ada emak gua mati lagi. Dia kan takut sama emak gua. Dia ngeliat emak gua mati lagi. Akhirnya mati udah. Wah udah mati bawa rumah sakit. mati lagi. Mati lagi. Setelah diotopsi, akhirnya fix bapak gua meninggal. Meninggal dunia. Mulailah jenazah Dipulangkan. pulangin ke rumah. Dan mulailah proses penguburan. Penguburan. Ya. Begitu bapak gua dikubur, Masuk ke bapak dalam gua kubur. dikubur, Di dalam kuburan itu Nah. yang lahat. itu ada sesuatu hal aneh terjadi. Begitu dikubur, baru setengah dibongkar lagi. Taunya kepalanya salah, kepalanya ke sana. Akhirnya diputar kepalanya, baru dikubur. Oh, salah ngadep. Salah ada posisi ya. Udah sampai. Oke, terima kasih. Itulah cerita di mana Bang Wawan ini salah kirim santet. Harusnya bokapnya yang dikirim tapi tetangganya yang mati. Dan itulah cerita horor malam ini. Semoga kalian terhibur. Dan ada yang batuk. Maaf. Oke, gua pamit. Sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Terima kasih Bang Wawan. Terima kasih Bang Wawan. Ya, Udah sama-sama. cerita. Ya, Next, sama-sama. cerita lagi. Oke, Masih siap. banyak kan cerita-cerita horor lainnya? Oh, masih banyak. Masih banyak. Masih Oke. banyak. Itu juga harus Pokoknya nanti dikit. Pokoknya nantikan cerita-cerita horor dari Bang Wawan selanjutnya. Masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe channel cerita hororku biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Gua Ardan pamit. Sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.